Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini saya sendiri sebagai moderator dan di sini sudah tertera nama-namanya. Ada Muhammad Akmal, ada Ega Sulfika, ada Dimas Prakasa Henjo, ada Sulhaira, ada saya sendiri, dan terakhir itu ada Cantika Fitri Ayu Darmayanti. Baik, di sini kelompok 4 di sini akan mempresentasikan tentang digital security. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengapa keamanan data digital penting. Infografis dari tahun 2019 ini menunjukkan beberapa pelanggaran keamanan data paling signifikan dalam dekade terakhir. Seolah itu tidak cukup mengkhawatirkan, melaporkan bahwa lebih dari 7 juta catatan dan dipromosikan setiap hari. Dan insiden penipuan dan penyalahgunaan dunia maya meningkat sebesar 20% pada kuartal pertama tahun 2020. Penjahat dunia maya adalah tertarik dengan volume, nilai, dan variasi data yang tersedia untuk dieksploitasi, dan yang mereka butuhkan hanyalah satu tangkapan yang bagus untuk membuat upaya mereka sepadan. Jika mereka hanya dapat membodohi satu konsumen melalui serangan phishing, misalnya peretas dapat menuai hasil dari identitas yang dicuri atau kartu kredit yang dikompromikan dengan saldo yang cukup besar untuk dibakar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Apa itu digital security? Jadi, digital security adalah istilah kolektif yang menjelaskan sumber daya yang digunakan untuk melindungi identitas online, data, dan aset lainnya. Tools-tools ini termasuk layanan web, perangkat lunak, antivirus, kartu SIM smartphone, biometrik, dan perangkat pribadi yang aman. Selanjutnya, memahami konsep cyber security. Jadi, untuk memahami konsep cyber security, poin pertama yang harus diperhatikan adalah kerahasiaan. Karena confidentiality atau kerahasiaan adalah suatu upaya dalam merahasiakan dan juga menyimpan data. Dalam pelaksanaannya berupa tindakan untuk menghindari dan mengontrol setiap akses data dengan tujuan menghindari adanya pencurian data ataupun kebocoran data. Poin kedua adalah integritas. Integritas yang terdapat di dalam teknologi informasi adalah suatu upaya dalam memberitahukan data secara akurat, konsisten, dan juga terpercaya. Dan poin ketiga adalah ketersediaan. Komponen terakhir yang terdapat dalam CA adalah availability atau ketersediaan. Komponen ini mengacu pada bentuk ketersediaan data Anda. Dalam dunia bisnis, ketersediaan suatu sistem aplikasi dan juga data yang mampu diakses oleh para pelanggan adalah suatu kewajiban yang harus terpenuhi. Jadi, untuk memahami konsep cyber security itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Selanjutnya ke teman saya. Oke, jenis informasi apa yang dianggap sebagai resiko digital security? Berikut jenis informasi atau data yang dianggap berisiko. Yang pertama itu ada data identifikasi pribadi, yang kedua ada data pembayaran pribadi, yang ketiga itu ada data kesehatan pribadi. Kita pertama ke data identifikasi pribadi. Data ini mencakup nama, nomor telepon, terus alamat, nama akun, email, dan alamat IP serta kebutuhan pribadi lainnya. Ini paling berisiko untuk dirusak adalah nomor jaminan sosial kita. Data ini juga mencakup informasi yang berpotensi menentukan lokasi kita berada. Data pribadi sering digunakan untuk pencurian identifikasi data dan rekayasa sosial. Yang kedua ada data pembayaran pribadi.
Jika ada hubungannya dengan transaksi keuangan, maka hal tersebut dianggap sebagai data pembayaran pribadi. Informasi ini mencakup nomor kartu kredit dan debit, termasuk tanggal kadaluarsanya, nomor perbankan online, kode PIN. Penjahat yang mendapatkan akses ke informasi perbankan online kita bahkan dapat mentransfer dana dari rekening atau melakukan pembelian. Jadi orang yang mencuri data kita dalam data pembayaran tersebut bisa melakukan transaksi gitu. Yang ketiga ada data kesehatan pribadi. Data ini juga dikenal sebagai personal health information atau PHI. Jenis data ini mencakup informasi tentang kesehatan kita, termasuk riwayat medis, obat resep, langganan asuransi kesehatan, dan kunjungan dokter, serta rumah sakit. Informasi ini sangat berharga bagi kita penjahat cyber yang melakukan tindak kejahatan karena mereka dapat menggunakan informasi kesehatan kita untuk mengajukan klaim asuransi palsu atau memesan dan menjual kembali obat resep. Jadi penjahat itu bisa melakukan apapun yang mengatasnamakan nama kita pribadi, entah itu dari informasi kita pribadi sendiri, melakukan pembayaran maupun data-data kesehatan kita. Terus yang selanjutnya adalah vulnerability scanner. Alat ini mendeteksi, mengevaluasi, dan mengelola titik lemah dalam sistem organisasi kita. Vulnerability scanner tidak hanya mengidentifikasi kekurangan, tetapi juga memprioritaskan untuk membantu kita dalam mengatur penanggulangan masalah. Tim keamanan IT biasanya dapat menggunakan scanner tersebut untuk aplikasi web maupun sistem internal. Untuk selanjutnya adalah tools digital security. Dalam tools digital security ada 3. Yang pertama, instant message encryption tools. Yang kedua adalah navigasi privasi tools. Dan yang ketiga adalah telepon encryption tools. Untuk instant message encryption tools, ada salah satu contohnya yaitu adalah Chat Secure. Adalah aplikasi chat yang menawarkan enkripsi aman untuk mengamankan ponsel Android dan iOS, dan Crypt mengamankan browser web berbasis Mac atau Windows. Yang kedua adalah navigasi privasi tools. Tools ini bersedia sebagai add-on untuk Google Chrome dan Firefox. Tools ini mengisolasi setiap situs web yang kita jelajahi sehingga iklan dan pelacak pihak ketiga tidak dapat mengunci kita. Tools ini juga membersihkan riwayat penjelajahan kita, menghapus cookie, dan menyediakan enskripsi multi-layer. Yang ketiga adalah telepon encryption tools. Silent Phone menawarkan enskripsi end-to-end pengguna smartphone untuk percakapan, suara, pesan, transfer file, video, dan masih banyak lagi. Tools ini kompatibel dengan perangkat Android dan iOS secara gratis. Signal adalah sumber daya nirbala independen yang digunakan tools ini sehingga memungkinkan pengguna untuk berbagi teks, GIF, pesan suara, foto, video, dan file data. Baik, yang selanjutnya, apa perbedaan antara keamanan informasi digital dan keamanan cyber? Anda mungkin pernah mendengar istilah keamanan cyber didengungkan. Itu tidak mengherankan karena mengakses data, identitas, dan sumber daya keuangan seseorang secara ilegal disebut kejahatan dunia maya, yang pada gilirannya menciptakan kebutuhan akan keamanan dunia maya. Namun, ada perbedaan antara keamanan digital dan keamanan cyber. Keamanan digital melibatkan perlindungan keberadaan online Anda, seperti data, identitas, dan aset. Pada saat yang sama, keamanan cyber mencakup lebih banyak wilayah, melindungi seluruh jaringan, sistem komputer, dan komponen digital lainnya, dan data yang disimpan di dalamnya dari akses yang tidak sah. Anda dapat membuat alasan untuk menyebut keamanan digital sebagai subjenis keamanan dunia maya.
Banyak profesional industri menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian, tetapi pada kenyataannya, keamanan digital melindungi informasi, dan keamanan cyber melindungi infrastruktur, semua sistem, jaringan, dan informasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat cyber security. Mungkin tantangan terbesar dari cyber security salah satunya yaitu perkembangan teknologi yang terus-menerus, dan hal itu berefek pada semakin banyaknya peluang bagi para penjahat cyber untuk melakukan kejahatan dengan cara-cara baru lainnya. Di sisi lain, para ahli cyber security juga akan terus menciptakan solusi untuk menutup potensi bagi penjahat cyber. Dengan demikian, keamanan juga akan terus berkembang dan diperbarui. Tantangan lainnya yaitu kenyataan bahwa tidak mungkin hanya mengandalkan perangkat atau software, tetapi edukasi pada karyawan tentang cyber security juga penting untuk mengurangi adanya risiko cyber attack. Misalnya larangan tentang membuka link atau email yang tidak dikenal yang bisa membawa virus ke komputer perusahaan atau ke komputer pribadi. Untuk itulah penting bagi perusahaan maupun individu untuk mengetahui manfaat apa saja yang didapat dari cyber security untuk keamanan data di internet. Yang pertama yaitu melindungi perusahaan. Manfaat terbesar yang bisa dirasakan dari cyber security yaitu keamanan yang bisa memberi perlindungan digital yang komprehensif untuk perusahaan ataupun individu. Hal ini tentu memudahkan atau memberi keamanan bagi karyawan untuk menjelajah informasi di internet tanpa rasa takut adanya serangan digital pada data perusahaan ataupun individu. Yang kedua yaitu melindungi informasi pribadi. Salah satu komoditas paling berharga di era digital adalah informasi pribadi. Jika penjahat digital dapat memperoleh informasi pribadi karyawan ataupun individu, mereka akan menjual informasi itu dan menggunakannya untuk kejahatan baru lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan keamanan pekerja bagi karyawan. Tanpa adanya cyber security di perusahaan, Anda sebagai pemilik ataupun karyawan akan berisiko untuk mendapatkan cyber attack. Jika sistem ataupun komputer terinfeksi virus, maka itu akan menghambat produktivitas dalam perusahaan maupun individu. Yang keempat yaitu menjaga produktivitas. Adanya virus dalam komputer dapat berperlambat atau bahkan menghentikan pekerjaan. Misalnya dalam menyebabkan banyak waktu karyawan terbuang ataupun pada akhirnya membuat pekerjaan menjadi terbengkalai. Yang kelima yaitu menjaga situs web perusahaan agar tidak down. Jika sistem dalam situs web Anda terinfeksi, maka situs web tersebut tidak akan bisa diakses atau bahkan parahnya akan tertutup, dan Anda akan melewatkan dan kehilangan transaksi bisnis tersebut. Selain itu, kepercayaan dari konsumen juga akan hilang. Kemudian yang keenam yaitu mencegah spyware. Spyware adalah bentuk dari infeksi cyber yang dirancang untuk memata-matai aktivitas di komputer dan akan menyampaikan kembali informasi ke penjahat cyber tersebut. Yang ketujuh yaitu mencegah adanya adware. Adware di sini adalah bentuk virus komputer yang memenuhi komputer Anda dengan sebuah iklan. Iklan yang terus bermunculan dapat berdampak pada produktivitas dan seringkali tanpa sengaja Anda akan mengklik dan kemudian memungkinkan virus tersebut akan masuk ke dalam komputer jika iklan tersebut mengandung sebuah virus. Kemudian yang kedelapan ataupun yang terakhir yaitu adanya solusi komprehensif. Cyber security yang terbaik akan menawarkan solusi komprehensif dalam melindungi beragam cyber attack. Idealnya cyber security itu akan menyertakan adanya firewall, antivirus, anti-spam, wireless security, dan penyaringan konten lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis ancaman cyber. Cyber security harus mampu menghadapi berbagai jenis ancaman yang bisa terjadi kapan saja. Berikut ini adalah jenis-jenis ancaman cyber yang harus dihadapi cyber security. Di sini ada 3. Yang pertama adalah cybercrime. Cybercrime ini merupakan tindak kejahatan yang menyerang sistem komputer. Para pelakunya akan melakukan akses secara ilegal, transmisi ilegal, ataupun memanipulasi data demi tujuan pribadinya. Salah satunya adalah dengan membuat gangguan dan mencari keuntungan finansial. Selanjutnya,
cyber attack. Cyber attack berbeda dengan cybercrime yang mampu menargetkan siapa saja. Umumnya, cyber attack lebih melibatkan kepentingan politik. Kegiatan ini akan berusaha keras dalam mencari data, menghimpun informasi penting, sampai mengambil alih sistem milik target. Dan selanjutnya, cyber terrorism. Cyber teroris adalah salah satu usaha dalam memprovokasi, mengintimidasi, ataupun mengancam via sistem komputer. Kegiatan cyber ini dinilai sangat berbahaya karena mampu menciptakan kepanikan dan juga ketakutan dalam skala yang besar. Selanjutnya adalah penerapan cyber security. Terdapat 3 penerapan cyber security. Yang pertama, network security. Salah satu cara kerja cyber security adalah melalui peningkatan keamanan jaringan atau disebut juga sebagai network security. Dalam hal ini, ketika tingkat risiko ancaman kebocoran data semakin tinggi, maka sistem keamanan jaringan perlu dibuat lebih ketat lagi. Dapat dikatakan, network security berkaitan dengan pelindungan terhadap jaringan internal, di mana sistem ini juga akan sekaligus mengelola saluran lalu lintas jaringan tersebut secara efektif dan efisien dari sebelumnya. Misalkan, penggunaan antivirus, firewall, atau two-factor authentication. Kemudian yang kedua, cloud security. Jenis lainnya dari cyber security adalah memberikan perlindungan terhadap data yang berada dalam cloud. Ini juga dikenal dengan sebutan cloud security. Jika kamu menggunakan cloud storage sebagai media untuk menyimpan data, maka provider layanan cloud tersebut tentu wajib memenuhi syarat dan prosedur keamanan. Risiko ancaman dari cloud security ialah seperti pembajakan trafik layanan, penyalahgunaan, hingga pencurian data dan informasi. Sehingga, bila suatu provider cloud memiliki kredibilitas rendah, maka bisa dikatakan pula tingkat keamanannya buruk. Contoh penerapan cloud security adalah penggunaan VPN, 2FA, enkripsi data, atau firewall. Kemudian yang ketiga, application security. Cara kerja cyber security lainnya ialah memberikan keamanan terhadap aplikasi. Mengingat suatu aplikasi dapat diakses dengan banyak cara, maka hal tersebut memungkinkan tingkat cybercrime menjadi lebih besar, sehingga penting untuk diterapkannya application security. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.